Assalamualaikum, jumpa kembali masih di Debu Terbang Channel. Hari ini kita akan bahas mengenai karya klasik dari Paulo Coelho yang judulnya adalah The Alchemist. Ya. Jadi, kalau misalnya kita mendengarkan sebuah pesan moral tentang jangan menyerah, misalnya, kejar mimpi-mimpimu, atau pesan-pesan moral yang semacam itu. Pesan-pesan itu terasa datar, kering, dan klise ya, sering banget kita dengar. Tapi kalau kita nonton misalnya film Laskar Pelangi lah contohnya. Kita nonton film Laskar Pelangi, ngelihat suasana kehidupan di Belitung, ngelihat perjuangan orang-orang di sana untuk mengejar mimpi mereka sampai mereka punya pendidikan yang layak dan seterusnya. Itu hati kita tergugah. Meskipun isinya sama aja. Isinya itu adalah kejar mimpimu, jangan menyerah, pantang menyerah, nanti ada jalannya. Isinya begitu. Jadi kadang-kadang memang pesan-pesan yang disampaikan dibalut dengan keindahan sastra, dengan keindahan tutur pinutur, dengan cerita, itu lebih bertahan lama. Itu juga idenya yang kita bisa pelajari dari bukunya The Alchemist ini ya, bukunya Paulo Coelho yang judulnya The Alchemist. Cerita dari buku ini menggambarkan tentang seorang anak penggembala domba ya. Dia tinggal di Andalusia, kemudian dia punya impian untuk pergi menyeberang ke Mesir. Karena di dalam bukunya Paulo Coelho ini diceritakan anak ini mengejar sesuatu yang disebut sebagai personal legend. Jadi personal legend itu di dalam cerita The Alchemy ini sebenarnya adalah pengibaratan dari impian orang-orang. Jadi legenda personal. Kata buku itu, setiap orang tuh punya legenda personalnya masing-masing, sesuatu yang mereka pengen capai. Nah, si anak ini yang namanya kebetulan adalah Santiago. Anak ini dia memiliki legenda personal, yaitu pengen bertualang kemana-mana, kemudian pengen menyeberang ke negeri Mesir dan mengambil harta karun di piramida. Oh iya, kayaknya kurang pas kalau nggak membahas kan judulnya The Alchemist ya. Apa sih The Alchemist itu? Alchemist ini kalau saya cari-cari sebenarnya apa bedanya alchemist ini dengan kayak misalnya kita punya seorang saintis ahli kimia, kayak kita belajar di Fakultas Ilmu Alam misalnya, di sana kan ada jurusan kimia, apakah seperti ini yang dimaksudkan alchemist gitu. Tapi ternyata alchemist ini enggak ya. Jadi alchemist itu memang orang yang menekuni kimia juga, tetapi dalam kaitannya ke sini-sini sekarang tuh profesi alchemist ini sudah punah karena dia menyampurkan ceritanya itu dengan hal-hal yang mungkin tidak saintifik lah menurut orang-orang zaman sekarang. Karena dalam salah satu bahasan yang umum banget diceritakan nih, bahkan orang-orang yang profesinya sebagai alchemist ini punya kemampuan untuk mengubah logam biasa menjadi logam mulia atau menjadi emas. Itu ceritanya kenapa dijuduli alchemist. Kenapa diceritakan judulnya malah dikasih judul alchemist ya? Karena pada pertengahan, pada saat dia sudah pergi menyeberang ke Mesir dan pengen menyeberangi gurun, pengen ke piramida, si anak ini tadi dia bertemu dengan seorang alchemist yang kemudian membantu dia, ngasih semangat, ngasih wejangan-wejangan untuk dia berhasil meneruskan pencarian personal legendnya, legenda pribadi dia. Jadi itu kenapa dinamai bukunya sebagai Alchemist. Oke, kita lanjut ya. Jadi apa saja pelajaran-pelajaran menarik yang kita bisa petik dari bukunya Paulo Coelho, The Alchemist ini? Yang pertama adalah tentang personal legend, seperti yang sudah disinggung di depan tadi ya. Kata bukunya ini, The Alchemist ini, personal legend itu adalah life purpose-nya setiap orang. Mungkin peranannya lah, peranan setiap orang. Setiap orang seperti kata Rumi ya, setiap orang sudah ditakdirkan untuk punya peranan tertentu dalam hidup ini. Dan sebenarnya kecenderungan kita untuk melakukan peranan itu sudah disematkan di dalam hati setiap orang. Tinggal kita secara jujur melihat ke dalam hati kita dan mengetahui sebenarnya apa sih kok panggilan hidup saya ini apa. Life calling, itu dia.
pelajaran pertama, personal legend atau live call. Pelajaran kedua itu adalah bagaimana cara mengetahui live call kita. Nah, itu mengetahui live call itu adalah dengan membaca pertanda. Di situ disebutkan di dalam buku ini bahwa pada saat si Santiago ini dia berpetualang menghabiskan kehidupan sebagai penggembala, kemudian dia bertemu dengan banyak sekali orang yang menyadarkan dia tentang panggilan hidupnya, bahwa sebenarnya ini loh panggilan sejati hidup saya itu. Nanti banyak pertanda-pertanda dalam kehidupan. Kadang-kadang kita aja yang nggak memperhatiin gitu, padahal pertanda-pertanda itu banyak gitu. Jadi itu pelajaran kedua, yaitu keterampilan kita membaca pertanda dalam hidup, mengambil ibroh lah bahasanya, mengambil pelajaran dari kehidupan yang semakin menguatkan kita bahwa oh ini nih peranan hidup kita. Perjalanan kita sampai untuk menemukan bahwa ini loh benar-benar calling kita itu panjang, dan kita harus melihat, nggak hanya melihat ke dalam diri, tapi kita bisa melihat keluar juga, karena di luar itu kadang-kadang banyak pelajaran yang bisa kita ambil, banyak pertanda-pertanda yang semakin menguatkan kita bahwa benar nih, ini dia nih life call saya. Pelajaran berikutnya adalah keberanian untuk memutuskan. Jadi di dalam bukunya The Alchemist ini diceritakan si Santiago itu bertemu dengan salah seorang raja, yang mana raja itu memberikan kepada dia 2 buah batu kristal. Batu kristal itu punya daya magis lah untuk menentukan kepada dia memutuskan pilihan iya dan tidak gitu. Jadi misalnya saya mau makan sate, pilih nggak nih iya apa enggak? Tanya batu, nanti batu tahu jawabannya. Tapi sepanjang perjalanan itu dikisahkan tidak pernah, sekali saja dia itu sempat ingin menggunakan batu kristal itu untuk membantu memutuskan, tapi toh dia lelah, ternyata tidak jadi. Sisanya akhirnya dia putuskan dengan pertimbangan dia pribadi. Ini salah satu pelajaran bahwa kita harus mengejar life call kita. Untuk menemukan life call kita harus membaca pertanda. Pas kita udah jalani perjalanan menempuh life call itu, kita harus percaya dengan suara hati kita, bukan percaya dengan hal-hal di luar itu gitu. Jadi keberanian memutuskan. Kemudian satu yang paling menarik bagi saya dalam bukunya ini adalah tentang bagaimana Paulo Coelho menyentil pilgrimage ya, menyentil pengembaraan ibadah haji sebagai salah satu yang ternyata juga terkait dengan perjalanan hidup manusia lah. Jadi diceritakan si seorang penggembala ini dalam perjalanan dia menuju Mesir, dia sudah menyeberang dari Andalusia ke Mesir. Sampai di sana dia pengen menyeberang ke Pirmida, cuman nggak punya uang waktu itu. Dia bekerja dengan seorang pedagang kristal, pedagang batu-batu antik gitu, pedagang peralatan-peralatan dari kristal. Dia bekerja di sana cukup lama, dia bekerja di sana sampai dia bisa mengumpulkan uang waktu itu untuk berangkat meneruskan perjalanan mimpi-mimpi dia. Tapi satu hal yang dia sadari setelah ngobrol banyak dengan si penjaga warung ini adalah, dia nanya ke penjaga warung ini, penjaga warungnya kan bertanya kepada si Santiago ini, kok ini anak ngotot banget pengen pergi ke piramida ya, padahal piramida itu apa sih yang istimewa dari sana gitu. Terus Santiago menjelaskan pandangan dia begini begitu. Lalu Santiago ini balik bertanya kepada si pedagang batu kristal ini, dia tanya, loh Pak, apa Bapak nggak pernah punya keinginan untuk mengembara, dia bilang gitu. Terus si pedagang kristal ini mukanya sontak berubah jadi sedih. Terus dibilang, sebenarnya saya itu sangat pengen mengembara. Kami ini adalah seorang muslim, dia bilang, ceritakan situ. Terus si pedagang kristal menceritakan tentang pilar Islam, rukun Islam lah ya, menceritakan tentang pilar-pilar Islam yang mana syahadat, sholat, puasa, zakat. Lalu berikutnya pilarnya apa, ditanya oleh sang anak ini. Pilar berikutnya itu adalah pengembaraan, pergi ke Mekah mengembara, meninggalkan semua yang kita punya di sini untuk ke sana, dia bilang gitu. Baru ditanya begitu, jadi kan selama ini pengembaraan itu
itu sudah menjadi salah satu impianmu juga Pak. Loh kok kamu nggak mengembara? Kok kamu nggak pergi ke Mekah sana gitu untuk menunaikan hajimu? Kenapa kamu nggak mengembara? Terus dijawab waktu itu dengan retoris sih, dia bilang dia takut dia tidak akan lagi memiliki impian. Kalau impian itu dia jalani, dia bilang gitu. Jadi selama ini saya hidup dengan menjaga impian. Padahal dia udah punya uangnya gitu untuk berangkat ke sana. Terus dalam obrolan demi obrolan, akhirnya kebaca ya, sebenarnya alasan kenapa si pedagang kristal ini tidak mengejar mimpinya untuk berangkat melakukan perjalanan ke Mekah itu karena dia sudah nyaman dengan kondisi yang ada. Jadi dia adalah orang yang tidak menyukai perubahan. Jadi ini saya cukup tersentil juga. Yang pertama adalah, oh iya ya, kita itu kadang-kadang karena sudah nyaman dengan kondisi yang ada, kemudian kita tidak mengejar sesuatu yang menjadi calling kita. Karena sudah nyaman dengan kondisi yang ada, itu pertama yang cukup menyentil. Yang kedua, memaknai ibadah haji. Jadi waktu membahas bahasan itu cukup membuat saya tertegun lama. Saya pikir, oh benar juga ya. Jadi tradisi pilgrimage itu, tradisi pengembaraan itu di Muslim ada, dan saya lihat ternyata banyak di tradisi-tradisi agama lain pun mereka ada juga hal-hal yang semacam itu ya. Jadi mungkin ada kaitannya juga dengan bagaimana kita menemukan posisi kita, peranan kita di dunia ini apa, terus berkaitan juga dengan supaya seseorang ini lebih matang secara spiritual dan menemukan makna hidup tuh, pengembaraan seperti itu. Jadi saya baru nyadar, oh saya keliru. Kelirunya apa? Keliru karena saya telah mengira bahwa kebijakan hidup itu hanya didapatkan oleh orang yang merenung ke dalam. Enggak, ternyata kalau orang berjalan keluar pun orang-orang akan mendapatkan kebijakan hidup yang sama. Makanya ini dua keping yang dua-duanya harus dilakoni ya, merenung ke dalam dan berjalan keluar. Masih banyak lagi pelajaran-pelajaran dari bukunya The Alchemist karya Paulo Coelho ini, dan cerita-ceritanya akhirnya lebih menarik ya, semakin ke belakang lebih menarik lagi. Dia menyeberangi oasis, bertemu dengan sang gadis pujaan. Kayaknya kurang seru kalau nggak ada sisipan cerita-cerita love story-nya ya. Dan sampai pada akhirnya dia sampai ke piramida itu, dan apakah dia bertemu dengan harta karun di piramida itu atau enggak, mungkin rekan-rekan bisa baca sendiri. Ini agak beda bukunya karena bukan buku personal development ya, novel. Kalau diceritain semua antara spoiler. Bagaimana pendapat teman-teman yang barangkali sudah membaca buku Alchemist yang sama, bisa ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di bahasan berikutnya. Wassalamualaikum.